Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di dialog Menyongsong Indonesia Maju. Bagaimana euforia Piala Dunia kemarin pemirsa? Tentunya apakah Anda menjadi salah satu pemirsa yang ikut nonton bareng di TVRI Sumatera Selatan? Karena ada 2.000 masyarakat di Kota Palembang ini hadir rame-rame di TVRI Sumatera Selatan. Tetapi bukan hanya di TVRI Sumatera Selatan, nobar juga banyak dilakukan di beberapa titik yang ada di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana kita akan melihat nih bagaimana sinergi yang sudah dilakukan, keseruan dari nobar ini. Hal inilah yang akan kita bahas di MIM pada siang hari ini dengan tema Sinergi Mitra Sukses Nobar untuk Masyarakat. Masih ada euforia kemenangan dan juga kekalahan dari Piala Dunia ini, tentu kita akan membahasnya juga karena euforia nobar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita semua sebagai pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Dan sudah hadir di studio hari ini ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji M. Al-Fajri Zabidi SPD MPDI MM. Pak Al-Fajri, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kemarin mendukung siapa ini Pak? Spanyol dong. Spanyol, menang lagi ya, pas sesuai dengan dukungan ya. Ya, karena Spanyol berisi talenta-talenta muda. Ya. Jadi pas kan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini dari awal dukung Spanyol atau ini? Nah, paling kita kan sudah memetakan kebenaran saya ini adalah mania bola kaki. Oh gitu. Iya. Jadi prediksi ini kayaknya Perancis ini masuk, Spanyol masuk. Jadi catatan perjalanan selama mulai dari 32 besar, ya 62 gitu kan. Ya itu tentunya kita punya catatan-catatan, prediksi-prediksi. Ya akhirnya ya nggak Prancis, Spanyol, Inggris gitu kan. Pas lagi ya, lagi ya. Menuju di final semifinal dan juga final ini sesuai dengan prediksi Pak Al-Fajri ini. Dan juga sudah ada Markom Eksekutif Arya Duta Palembang, Mbak Laras Satisya Putri. Apa kabar Mbak Laras? Baik Mbak, Alhamdulillah. Baik, lancar perjalanannya ke sini? Lancar. Kemarin ikut nobar juga? Ikut nobar dari semifinal sampai final ikut. Oh, jadi pecinta sepak bola juga Mbak Laras? Enggak sih, tapi gara-gara ada Piala Dunia juga mungkin jadi ngikutin ya. Oh, oke. Jadi dukung siapa kemarin? Kemarin sama kayak Bapak dukung Prancis juga, tapi kalah di semifinal ya Pak ya. Oh, jadi pada saat final akhirnya ke Argentina. Oh, ke Argentina. Oh, kalah nih pas nih beda-beda Iya, Argentina sama Spanyol ya. Iya, Argentina sama Spanyol, yang satu menang, yang satu kalah. Oke, ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih gimana nih keseruan nobar di Arya Duta Palembang gitu ya. Tapi saya ke Pak Fajri dulu nih. Pak, pemirsa olahraga nih di Sumatera Selatan ini ternyata kita euforia dulu nih nonton bareng kemarin. Jadi kalau di Sumsel ini di mana aja nih Pak titik nobarnya? Oh iya. Jadi kan kita ini kan semuanya pada ke regulasi ya. Jadi perintahnya Pak Presiden, kenapa hak siar itu kepada TVRI? Ya, tentunya kan Pak Presiden ingin seluruh masyarakat dari seluruh kalangan itu bisa menikmati, kayak gitu. Akhirnya ditindaklanjuti ke Mendagri, kemudian TVRI, dan sampailah ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Dengan segala apa yang ada, tentunya kita harus sukseskan dong. Nah, terutama kan di daerah kita ini sudah kita petakan sama kepala stasiun TVRI Palembang. Nah, ada 3 blank hotspot. Iya. Itu Oku Raya, Oku Timur, Oku Induk, Oku Selatan. Pokoknya bagaimana harus terlaksana. Minimal final, gitu. Ya, sarana dan prasarana ya bukan masalah. Yang jelaskan niat, kalau terkandung niat, usaha, ya alhamdulillah terrealisasi. Gitu. Jadi Sumatera Selatan ini ada semua? Seluruh merasakan. Oh, oke. Dari berbagai kalangan, mulai dari tukang becak, tukang bakso. Karena apa? Dari setiap kegiatan-kegiatan kita nobar, itemnya, indikatornya harus menyertakan UMKM. Oke. Oh, jadi pasti ada UMKM-nya iya, ya? jadi senyum itu seluruh kalangan. Tukang bakso, pelaku olahraga, atlet, pemerintah, terutama TVRI.
Tuh. Oke, ya, jadi antusias masyarakat Sumatera Selatan ya Pak ya begitu besar terhadap bola ini ya. Iya luar biasa. Kalau memang pada saat ini sebelum bola kaki dunia ini apa namanya gaung kehidupan ini mungkin terfokus pada jam 12.15 selesai ya, Ya. gitu. Wah kalau selama piala apa namanya bola kaki dunia ini ya kan jam 2, Iya benar. jam 3, jam 4. Ikutin waktu pertandingan Iya, ya. jadi hiruk pikuk pengaruh dari bola kaki ini ya selama perhelatan ini khususnya di Sumatera Selatan termasuk kinerja saya 24 jam sekarang Oh iya, ya gitu benar, ya. benar, benar. Ya alhamdulillah sepertinya ya terasa apa namanya senyum-senyum itu mewarnai dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Alhamdulillah ya Pak, euforia kemenangan Piala Dunia ini. Oke. Iya. Saya ke Mbak Laras nih, gimana nih Mbak Laras, Arya Duta Hotel Palembang ini awal mulanya gimana nih bisa bekerja sama dengan TVRI Mbak? Kalau untuk Arya Duta sendiri kan ini bukan tahun pertama Arya Duta mengadakan nobar ya Mbak ya. Sudah beberapa kali juga dan juga bukan hanya Arya Duta Palembang juga yang mengadakan nobar. Kita itu ada di Arya Duta Lipo Village, Arya Duta Menteng, Arya Duta Bandung. Jadi kita bekerja sama-sama TVRI semua untuk mengadakan nobar di masing-masing outlet kita. Dari awal sih antusiasnya itu cukup tinggi ya Mbak ya, tapi memang tidak setinggi waktu semifinal dan final. Kita sih perkiraannya itu di awal hanya tamu in-house aja yang bakal datang ke sport bar kita di Arjis kan, nama outlet kita. Ternyata tamu di luar itu juga banyak setelah kita share, setelah kita publish bahwa Arya Duta itu akan mengadakan nobar di Arjis. Ternyata antusiasnya mereka banyak gitu, karena kita juga enggak tayangin nobar aja, tapi kita kayak ada penawaran menarik sama berbagi voucher juga sih sama penonton. Gitu. Oh jadi emang udah dari awal Piala Dunia ini Arya Duta ini menyelenggarakan ini ya? Iya menyelenggarakan dari 11 Juni kan pembukaan, terus kita itu first match-nya juga kita undang invite tamu untuk nonton gratis gitu. Sama ada kayak DJ untuk karena kan kita bar kan jadi kayak ada entertainment kayak gitu. Ternyata makin mendekati final tuh makin rame gitu Iya ya. betul, antusiasnya lebih tinggi kan. Bahkan perkiraan kita itu misalnya itu mungkin ya di 100 penonton ternyata lebih dari itu. Iya. Seru ya ternyata Iya, ya, ternyata seru. minat masyarakat di kota Palembang atau bahkan ada yang dari luar kota? Kayaknya ada karena kan tamu in-house kita itu kan banyak yang dari luar kota Oh iya, juga benar kan. sih. Kita perkiraannya yang kata saya tadi tamu in-house aja, ternyata yang reservasi ke Instagram kita itu tuh banyak Mbak. Dari anak muda sampai ke usia tua juga masih banyak yang nonton ke bar gitu, masih mau nonton ke hotel sih. Oke, jadi cuman bukan yang nginep aja, Iya, tetapi yang luar pun masyarakat. juga antusias untuk nonton Betul. di Arya Duta. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Fajri lagi nih. Nah, Pak, ini yang maksudnya bahkan di Arya Duta pun waiting list ya, Pak ya, ternyata ketika mau nonton Piala Dunia. Tapi dari Pemprov tadi meskipun ada, berarti itu semua kepala daerah gitu ya, beberapa bupati dan juga wali kota di beberapa kabupaten dan kota tuh menyelenggarakan pasti minimal di kantornya gitu ya, pasti sesuai dengan arahan. Sesuai dengan apa namanya tindak lanjut dari Kemendagri ya. Ini ya seluruh 17 kabupaten kota plus gubernur ini melaksanakan. Oke. Jadi apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problem, baik itu sarana dan prasarana, kita berdiskusi tentunya dalam hal ini TVRI sebagai apa namanya organ pemilik hak siar. Yes. Itu ya setiap saat kita berkoordinasi, setiap saat kita melaporkan hasil koordinasi kepada gubernur melalui sekda. Ya, bahkan untuk semifinal dan final, Pak Gubernur memberikan fasilitas di Geria Agung. Oh, jadi nobar di Ya, Agung. jadi Bebas Geria, siapapun ya? Iya, jadi Geria Agung itu kan simbol kan. Nah. Wah, dibuka itu. Dengan segala fasilitasnya. Dengan segala kegiatannya. Artinya mulai dari jam 7.30 menjelang sampai pukul 2 kita isi dengan menggandeng Orado, yaitu organisasi olahraga apa namanya domino ya, mengadakan perlombaan, kemudian kita undang UMKM, tukang bakso, tukang mie, semua, pokoknya seluruh
lembaga swadaya masyarakat, kemudian sekolah olahraga negeri Sriwijaya, atlet, PSSI, organisasi pemuda dan masyarakat kumpul di Geri Agung. Iya. Kalau nak ngopi gratis, aduh. Bisa sekedar ya, ngopi. benar, Nak benar. teh gratis, aduh. Semua difasilitasi oleh Pak Gubernur. Nah itu. Jadi terima kasih sekali kepada TPRI, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, ya. Sehingga perhelatan ini saya merasakan ya, ini penilaian saya ya, betul-betul menyentuh dari semua kalangan. Semua masyarakat. Dan harapan kita khususnya dengan tusi saya, ini akan menjadi pembelajaran. Iya. Ketemu Yamin Yamal gitu kan, yang ditinggal 3 tahun oleh orang tuanya, ayahnya gitu ya. Ya bisa menjadi talenta olahraga dunia. Artinya apa? Pembelajaran ini mudah-mudahan tentunya menjadi pembelajaran dari atlet-atlet kita, bahwa sepak bola, olahraga ini bukan hanya sebagai profesi, tetapi kalau ketika dikelola secara profesional, tidak bukan hal yang mustahil, akan lahir atlet-atlet Sumatera Selatan yang membanggakan daerahnya, nasional ya. Jadi mulai saat ini kita merubah mindset dan paradigma pola berpikir dari masyarakat kita. Sukses itu tidak mesti jadi pegawai negeri dong, tidak mesti jadi polisi, tetapi menjadi atlet ya itu adalah sukses. Iya, tidak kalah penghasilannya, itu tidak kalah fasilitasnya ketika dia memang betul-betul digeluti secara profesional. Nah itu prestasinya yang artinya bisa disandingkan, bisa bersaing tentunya dengan atlet-atlet daerah lain, baik itu regional, nasional maupun dunia. Itu harapan kita ke depan. Apalagi kita di Dinas Pemuda dan Olahraga ini sudah mulai tahun ini ya, kita melaksanakan pusat pelatihan sepak bola pelajar, dan alhamdulillah 3 dari binaan kita ini ya sudah mengikuti diterima seleksi nasional untuk Garuda Nasional. Nah itu di Jakarta. Ya kita doakan saja. Ya Sumatera Selatan memang dari dulu kan adalah gudang-gudang atlet. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan dari kepala daerah kita, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan seluruh stakeholder tentunya, KONI, NPCE, kemudian Kormi dan Pengda tentunya kita menyatukan visi, tenaga dan pikiran serta anggaran untuk kemajuan olahraga kita di Sumatera Selatan. Ciptakan talenta-talenta terbaik dari Sumatera Selatan gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Mbak Laras, Pak Fajri, kita harus break dulu nih pemirsa. Kami mengundang Anda ini berpartisipasi ngobrol bersama kami bertiga di line telepon di 0711 311454. Namun setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami. Kayus pengen kita kenalan semua nih sebelah hari kanan ini. saja itulah Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Gaizan sendiri sudah hafal berapa juz sih? Boleh dikasih tahu nih sama teman-teman lainnya? 2 juz. 2 juz, Masya Allah. Sekarang Kayus terasa ini sudah selesai dan di sini masih tersisa 1. Jadi Iya. kalau anak-anak ikut lomba mewarnain, pastikan semuanya full diwarnain ya. Melaraskan keanggunan daku ini. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring,
bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju, Sinergi Mitra, Sukses Nobar untuk Masyarakat. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Kita masih membahas euforia nobar ini nih, sukses Piala Dunia 2026 bersama dengan Kadispora Sumatera Selatan dan juga Markom Eksekutif dari Arya Duta Palembang sebagai salah satu mitra penyelenggara nobar Piala Dunia 2026. Nah, Mbak Laras nih, oke. Jadi kemarin itu kalau kata Mbak Laras emang dari awal Arya Duta udah menyelenggarakan. Jadi strateginya tuh apa ini Mbak yang dilakukan oleh Arya Duta tuh untuk mengajak masyarakat di Sumatera Selatan nih, ayo nobar di Arya Duta kemarin? Kita benar udah dari awal pertandingan ya Mbak ya, udah mengadakan nobar. Paling sih kita segmennya itu awal-awal tuh marketnya anak muda kan yang dicari. Jadi kita mengeluarkan banyak promo kayak ke makanan, ke minuman. Itu sebenarnya pas awal kemarin itu kita no minimum charge awalnya. Makanya banyak juga kan lumayan yang datang. Nah, Piala Dunia ini juga salah satu upaya kita lah untuk karena kita ARJIS ini baru aktif lagi kembali kan setelah beberapa lama itu sempat off. Jadi Piala Dunia ini kayak kesempatan kita untuk mengintroduce kembali ke masyarakat Palembang gitu. Jadi kayak kesempatan, dan benar after Piala Dunia ini banyak orang yang baru tahu juga bahwa Arya Duta ini ada tema resto sport gitu. Karena kan ARJIS sendiri ini kan tematik outlet. Jadi salah satu sport bar yang ada di Palembang itu di Arya Duta. Nah, jadi banyak masyarakat Palembang ini ternyata baru tahu bahwa di Arya Duta ini punya sport bar. Selain World Cup sih kita juga sering mengadakan nobar kayak Piala AFF atau ada MotoGP kayak gitu. Gitu sih. Jadi kemarin itu sempat banyak buat promo juga untuk anak-anak muda Palembang. Terus kita juga sering ngadain live DJ. Di Piala Dunia kemarin juga kita sempat ngadain live band, live DJ gitu. Terus banyak penawaran kayak untuk penonton yang ikutan nonton di ARJIS itu kita tuh adain juga kayak game. Nanti hadiahnya tuh bisa kayak voucher kamar, voucher F&B, ada Fine Gold juga kita tawarin untuk penonton seperti itu. Makanya mungkin euforia mereka itu lebih excited kan untuk datang ke ARJIS. Terus sebelum match itu dimulai tuh sempat ngadain giveaway juga. Jadi kayak orang tuh tahu gitu bahwa ternyata Arya Duta juga mengadakan ini kan. Jadi mungkin melalui pre-promotingnya itu jadi lebih ini ya, membuat masyarakat itu semakin aware kan adanya Piala Dunia di ARJIS. Dari melalui media sosial gitu ya. Jadi lebih kemarin itu segmennya untuk anak-anak muda gitu. Awalnya untuk anak-anak gitu. muda, ternyata semua setelah kalangan tuh join ke Arya Duta. Ternyata masih banyak yang aktif ya Pak ya, orang-orang dewasa juga masih kayak ya maulah ke sport bar di Palembang gitu masih. Iya, mencari apa ya, kayak mencari euforia bersama-samanya itu ya, rame-ramenya gitu ya Mbak ya. Dari keluarga. Saya kira juga cuma kayak anak muda yang kumpul-kumpul di bar kayak zaman sekarang. Ternyata kemarin tuh juga banyak table-nya itu diisi oleh keluarga gitu. Family juga iya, jadinya family ya? juga banyak datang ke sport bar kita di ARJIS.
Oke, bahkan kabarnya sampai nggak bisa lagi nampung ya kemarin itu, Mbak, Kalau ya? pas semifinal itu kita cukup, maksudnya full, nggak ada overbook. Nah ternyata pas di final itu perkiraan kita itu bakal sama kayak semifinal, kayak full aja kan. Ternyata 3 hari atau 4 hari sebelum final itu kita sudah Sold out. full, sudah Oke. sold out. Nah semakin mendekati hari, semakin banyak, bahkan kita sudah infokan bahwa tempat kita ini full, tapi mereka tuh kayak masih membela-bela kayak ya udah kita waiting list aja Kak, Iya, gitu benar. bisa nggak. Jadi kita sampai kemarin itu sayang banget kita sempet tolak 60 reservasi mungkin. banyak Itu itu. 60 reservasi ya Mbak ya, bukan 60 pax. Mungkin paxnya lebih banyak, itu mungkin bisa sampai ke 100 gitu. Iya, dia bawa keluarga, bawa teman-teman gitu Betul, kan ya. mungkin dari kalangan orang kerja, Iya. pertemanan atau family kan. Banyak family juga sih. Oke, oh ternyata antusiasnya sebegitu besarnya Begitu ya. besar untuk Alhamdulillah Piala ya. Dunia ini. Oke, baik. Pak Al-Fajri gimana nih Pak? Sebenarnya kalau nobar ini nih selain hiburan gitu ya, apakah ini bisa jadi dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai sportivitas, kemudian persatuan tadi gimana nih Pak? Karena kan ada UMKM dan lain-lainnya juga ini Pak, momen nobar ini. Oke ya. Momen nobar ini akan terulang kembali 2030. Iya. Ya kalau saya mungkin udah pensiun. Masa Pak? Iya, Oh, iya oke. gitu. Si muda. Artinya apa? Momen ini memang betul-betul ya dimanfaatkan, kita manfaatkan. Artinya pemerintah mengharapkan ya namanya nobar gembira. Jadi memang value yang ditebar itu adalah gembira. Kita ajak seluruh kalangan, UMKM gembira, para pelatih lihat strategi, Yap. para pemuda. Itu Jamal itu apalah sih kunci sukses badminton pemain Barcelona yang umur 3 tahun ditinggal, ternyata enggak narkoba. Ini jadi nobar ini banyak sekali value-value yang dapat kita petik. Bagaimana keprofesional pelatih menghilangkan ras. Coba itu Kanada itu kulit hitamnya mendominasi Inggris, gitu kan? Nah itu artinya Pak, pada saat nobar mengajarkan profesional, mengajarkan persatuan, mengajarkan no ras diskriminasi, perbedaan agama, semua satu tujuan, yaitu menghibur, profesional, disiplin, pantang menyerah, gitu. Membawa nama harum dari bangsa, dari masing-masing. Namun ketika peluit terakhir dibunyikan, apapun hasilnya semua menerima. Wah, luar biasa itu. Apalagi kalau kita bawa dalam konteks berbangsa dan bernegara. Berbeda itu biasa, tetapi ketika diputuskan semua harus patuh. Gitu. Jadi tebaran value nilai yang kita petik dalam event ini, waduh, saya kira menggunung itu. Tinggal bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang yang maju, ya mengambil hikmah dari pembelajaran dari nobar ini, gitu. Terima kasih sekali kepada Pak Presiden ya, pada pemerintah, semua difasilitasi, gitu. Yang hotel juga panen dong, gitu kan? Iya. Yang mau di hotel silakan. Yang mau di HP dengan Maxstream silakan. Yang mau di Geria Agung silakan. Mau di lapangan silakan. Semua fasilitas itu. Ini 2026. 2030 semoga lebih baik. Amin. Semoga lebih gembira. Semoga lebih menyentuh khususnya Sumatera Selatan. Oke, amin. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Iya. ya. Oke. Nah Mbak Laras tadi sebenarnya udah ditanya juga sama Pak, udah disinggung juga sama Pak Al-Fajri. Berarti nobar ini nih dampaknya terhadap okupansi hotel sendiri gimana nih Mbak?
Pada saat semifinal menuju final memang kita okupansi kita lumayan full sih Mbak. Dilihat juga dari revenue outlet kita kan setiap mengadakan event itu pasti kita menargetkan untuk berapa revenue yang akan didapatkan. Nah ternyata revenue yang didapat itu melebihi target yang sudah kita tentukan gitu. Alhamdulillahnya di situ sih. Lebih dari target ya, Lebih dari Mbak, target, ya? alhamdulillahnya. Di final sih yang paling membludak sih itu. Kayak kita kemarin juga berpikir kan mungkin untuk next year-nya kita akan bekerja sama lagi sama PAL TV untuk mungkin membuka 2 outlet sih. Karena kan kita lihat dari Euforia tahun ini kan ternyata antusias mereka itu tinggi dan mungkin kita harus buka lebih dari 1 outlet gitu untuk bisa kerjasama sama menampung. TVRI ya? Betul, tentunya kerjasama sama TVRI gitu. Oke, jadi yang nobar ini juga Mbak sekaligus memesan kamar hotel juga banyaknya, atau enggak? Kita awalnya tidak ada paket kayak include kamar dan nobar gitu kan. Tamu yang memesan kamar kita persilakan untuk langsung silakan nobar aja. gitu. Oke. Tapi ternyata di hari itu memang banyak tamu yang memesan kamar itu tanya ada nggak di sini nobar gitu. Itu yang mereka cari. Ternyata mereka juga pilih Area Duta karena memang Area Duta memilih nobar gitu. Banyak yang dari luar Palembang juga menanyakan kayak, oh iya ternyata masih ada ya hotel yang menayangkan Piala Dunia gitu di outletnya kan gitu. Oke, jadi nggak ada paket khusus untuk nobar ini ya? Paket ikut kamar kita nggak ada, tapi memang kayak ada paket kayak family, kayak bareng-bareng gitu aja sih. Oke. Jadi kalau yang udah tidur di kamar tuh udah include dipersilakan. Tapi bisa untuk nobar. final sih kita harus bayar reservasi iya, kalau nggak penuh sih. ya. Iya makanya kita agak takut juga kan pelayanannya agak dinilai gimana karena kita sempat juga menolak reservasi tamu in house. Karena itu tadi Mbak, kita itu 3 hari sebelum final itu sudah full reservasi untuk Harjis Bar sendiri ini. Malah banyak dari eksternal ya maksudnya? Iya, banyak tamu dari luar yang nggak menginap gitu. Yang udah reservasi duluan gitu ya. Betul, Jadi kalah deh yang udah nginep. Makanya, tapi masih bisa mungkin nonton di HP kan kata Bapak sekarang. Betul, bisa langsung nonton melalui TVRI Sumatera Selatan Iya, juga betul. kemarin ya. Oke. Baik Mbak Laras dan juga Pak Fajri, kita mau break dulu nih pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo.
Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju, Sinergi Mitra Sukses Nobar untuk Masyarakat. Di studio hari ini masih bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan juga Olahraga dan juga Markom Eksekutif Arya Duta Palembang. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke, Pak Al-Fajri, setelah Piala Dunia yang alhamdulillah sukses lah ya Pak ya, kita lihat antusias masyarakat gitu. Lalu bagaimana ini Pak terhadap pemuda-pemuda di Sumatera Selatan gitu ya, yang memang dari support kita terhadap Piala Dunia tuh besar gitu ya. Lalu mengembangkan bibit-bibit baru bagi pemuda di Sumatera Selatan ini gimana nih Pak? Ya itu tadi, artinya sudah saatnya kita merubah mindset dan paradigma. Seluruh kalangan masyarakat mulai saat ini sudah merubah mindset dan pola pikir kita. Yang pengusaha sisihkan dong gitu kan. Kita dulu pernah punya klub kebanggaan kita SFC kan, gitu. Sekarang ada Sumsel United, ada PS Palembang. Nah ini tentunya uluran tangan, perhatian dari para orang-orang yang memang betul-betul mencintai sepak bola atau olahraga lah ya. Ya, sudah saatnya berpikir untuk memberikan kontribusi. Kenapa Sumatera Selatan itu saya katakan tidak ada yang salah. Apa yang kurang dengan kita? Kekayaan alam? Yes. Sarana dan prasarana, yes. Masyarakatnya, iya. Kita punya Abbas Akbar, pesilat nasional, kita punya Peri Rocitulu, ya gitu kan. Sanora Nasution gitu kan. Atlet triathlon kita Johan Jauhari gitu kan. Nah ini harapan kita. Kemudian yang kedua, pemerintah tentunya dari 17 kabupaten kota plus gubernur, ya. Bagaimana kita mencari anggaran, ya. Anggaran memang betul efisiensi, tetapi tidak menyebabkan berhentinya inovasi-inovasi kita untuk mencari sumber-sumber anggaran, yaitu untuk kemajuan dari sarana dan prasarana olahraga yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian juga para pemain, para atlet kita yang sudah memang pensiun, ya kita harapkan akan tumbuh benih-benih. Kalau bola kaki itu kan sekolah sepak bola, seperti di Sumatera Selatan ya, Palembang ya yang baik itu ya, akan bermunculan di 17 kabupaten kota, bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk tentunya meningkatkan, melahirkan atlet kita yang bertalenta bukan aja regional, nasional maupun mendunia gitu. Coba kita bayangkan ya, saya baru tahu itu negara kecil di Afrika itu Tanjung itu. Waduh, sudah bisa masuk 6 hampir ke semifinal gitu. Kalau Kroasia kita tidak heran ya. Brazil tidak heran. Wah, sekarang coba tahun sebelum dari Piala Dunia yang sekarang, Maroko sudah tampil. Mesir sudah bisa masuk 16 besar. Artinya apa? Sudah ada perubahan migrasi prestasi. Kalau selama ini adalah benua Eropa, Amerika gitu kan ya, sudah hijrah dia ke Amerika. Kalau kita Asia ini kan raksasanya Korea Selatan, Jepang,
Insya Allah Indonesia. Amin. Gitu. Ini harapan kita ke depan. Jadi semua sudah saatnya merubah mindset dan paradigma. Orang tua juga jangan berpikir, sukses itu harus jadi tentara, sukses itu harus jadi PNS. Jadi atlet pun hebat. Iya itu. Jadi pesepak bola pun hebat. Itu. Jadi seorang atlet angkat besi, wusu, panahan, asal pembinaan, ya mulai dari sedini mungkin sampai tentunya mencapai raihan prestasi yang membanggakan tentunya khususnya negara kita. Gitu. Mudah seperti itu ya. Oke. Mbak Laras, ini setelah sukses dengan nobar Piala Dunia gitu ya, kira-kira apa lagi nih yang mau digalakan untuk sport di Arya Duta? Setelah Piala Dunia ini mungkin RJ Sport Bar akan lebih aktif lagi mengadakan kayak nobar-nobar yang disebutkan Bapak juga ya, untuk mendukung dari Palembang juga kan kita harus mensupport. Nah mungkin nanti untuk event terdekat ini kita akan ada Piala AFF. Mungkin bagi pemirsa yang mau nonton, yang menyukai sport atau yang menyukai bola itu bisa banget datang ke RJ Sport and Bar gitu. Karena mungkin pandangan orang terhadap hotel mungkin kayaknya hotel tuh bakal mahal konsumnya, masuknya pun orang udah segan duluan. Tapi sebenarnya enggak. Sport bar kita sendiri itu masih sama kayak kafe-kafe yang ada di Palembang, harganya mungkin nggak jauh dari itu. Jadi kayak kemarin juga banyak masyarakat Palembang juga yang baru tahu, oh ternyata Arjis Bar itu nggak semahal itu, masih kayak cukup di kantong anak muda Palembang gitu. Dan nyaman gitu kan ya. Kita juga walaupun di hotel kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kan, walaupun kayak sport bar, oh mungkin orang menganggapnya kayaknya masuk sini kayak harus berpakaian rapi atau enggak, ya memang betul kita harus berpakaian rapi, tapi kita jangan memandang kayak hotel itu kayaknya mahal tempat untuk nonton, enggak, tetap sama kayak kafe-kafe yang ada di Palembang gitu. Jadi emang terbuka juga ya untuk siapapun yang menyukai sport, Arjis bakal mengadakan segala nobar nantinya ke depannya. Selain nobar juga mungkin di setiap Sabtu Minggu itu kita selalu mengadakan live DJ, live band gitu, ada aktivitas yang berkaitan dengan sport juga sih. Gitu Mbak. Oke, jadi memang aktif di maksudnya akan digalakan lagi semakin aktif untuk semakin sportnya aktif ya. Sebulan itu kita pasti ada aktivitas yang mau itu berkaitan dengan live music, DJ atau juga sport gitu. Oke, tema-tema sport itu tidak akan dilewatkan lagi ya, karena ternyata antusiasnya sangat tinggi ya. Antusiasnya sangat tinggi di Kota Palembang ini, masih sangat tinggi. Oke, nah Pak Fajri ngelihat ternyata antusias masyarakat atau pemuda-pemuda di Sumatera Selatan ini ternyata ramai juga nobarnya di hotel, di kafe-kafe gitu kan ya. Jadi mau rame-ramean, mau pesta rakyat juga boleh, tapi ternyata mau eksklusif juga bisa di hotel. Ini gimana nih Pak pendapatnya Pak? Iya, artinya gembira. Iya, jadi Pak bola gembira Presiden itu gembira ini dari seluruh kalangan. Yang ingin di kafe silakan, di kafe juga bermanfaat. Coba bayangkan berapa kopi yang dari pagar alam gitu kan, kapal api itu kan produk-produk dari UMKM, dari masyarakat kita. Bakwan berapa bakwan, kecamba berapa ton gitu kan. Jadi ini memang suatu sinergisitas yang memang diharapkan pemerintah untuk semua, artinya terkontribusi, menyentuh. Itu coba itu di Oko Selatan gitu, banyak yang cerita keripiknya laku. Itu apalagi toko spot ya, toko spot, toko sablon gitu lah itu. Pokoknya ya harapan kita ya ke depan itu, harapan kita TVRI, terima kasih sekali lah TVRI ini. Kita ini bermimpi bagaimana kiblat-kiblat sepak bola dunia. Sekarang kan sudah Arab Saudi gitu kan ya, Liga Arab Saudi gitu kan. Ya coba gimana sih membuat sejarah TVRI Palembang atau TVRI lah ya menyiarkan Liga Inggris. Wah itu saya kira habis, kukira kopi pagar alam tuh, kopi lahat itu laku galo itu. Pisang goreng dari Tanjung Lubuk itu ekspor ke sini. Iya, untuk digoreng sambil jadi kehidupannya 24 jam karena waktu kita beda ya sama Eropa itu sama Amerika itu.
Jadi 24 jam geliat ekonomi, geliat masyarakat gitu. Yang mau di Arya Duta ya silakan dengan pangsa pasarnya sendiri gitu. Yang di kafe-kafe sederhana itu ya dengan pangsa pasarnya sendiri. Mungkin yang di Simpang 5 skip itu dengan kelompok-kelompok ojek ya itu. Inilah artinya saya anggap pemerintah berhasil lah. Alhamdulillah. Iya, luar biasa terutama TVRI gitu. Iya, sebagai gitu. official ini Piala Dunia. Oke, Mbak Laras, kalau ada apa nih ya? Ada testimoni-testimoni kan dari para pengunjung gitu terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Arya Duta Nobar ini. Kalau review dari penonton sendiri sih soalnya banyak banget penonton di semifinal dan final itu adalah penonton yang udah nonton dari awal gitu. Bukan yang kayak udah datang nonton sekali terus abis itu nggak datang lagi. Kebanyakan yang final itu mereka lah yang nonton di semifinal gitu. Berulang ya? Iya, berulang. Ternyata kita juga menyadari ternyata pelayanan kita juga berhasil gitu. Mungkin kita juga berterima kasih kepada TVRI kan karena salah satu yang menayangkan Piala Dunia gitu. Makanya dengan adanya nobar yang dibantu oleh TVRI ini kita sebenarnya juga menolong revenue untuk dunia perhotelan gitu kan. Yang tadinya kita mungkin kalau tidak ada nobar mungkin revenue kita yang datang hanya di kamar saja, okupansi kamar full gitu. Oh ternyata pas sudah ada nobar itu revenue outlet kita juga bertambah gitu, membantu karena adanya Piala Dunia ini. Betul kata Bapak, mungkin kalau kedepannya TVRI menayangkan dari Liga Inggris ya Pak ya, mungkin juga berpengaruhnya itu untuk semua kalangan, untuk yang UMKM, untuk yang punya kafe, yang punya hotel, yang punya outlet segala macam itu sangat berpengaruh gitu. Dari kalangan biasa sampai kalangan bawah gitu kan. Bener yang kata Bapak juga kayak yang pengen mencari kenyamanan lebih eksklusif bisa berlari ke hotel atau yang lebih mencari kebersamaan sama teman-teman mungkin bisa ke kafe atau nongkrong di rumah teman gitu. Sangat berpengaruh sih kepada semua kalangan lah. Iya, sama tadi juga kan waktunya kan berbeda ya tengah malam, jadi kayaknya enakan nginep dulu deh gitu ya. Iya betul, mungkin gara-gara waktunya juga berbeda, mungkin orang jadi berpikir kayaknya kita nginep aja gitu, yang tadinya family cuma kayak udahlah kita nonton 1 jam 2 jam habis itu pulang. Ternyata pas sudah sampai kayaknya nginep aja deh Mbak, kamarnya berapa? Nah waktu itu kita juga pas final itu menawarkan rate khusus bagi penonton yang nonton di Arjis gitu. Yang tadinya harga misal kita jual kamar itu di harga 1 juta, untuk penonton aja kita itu jual di harga 700.000 gitu. Tambah seneng ya. Iya, makanya revenue outlet naik, revenue room juga naik gitu kan. Sangat berpengaruh sih adanya Piala Dunia ini. Untungnya kita juga sudah memutuskan untuk menayangkan Piala Dunia ini dari awal kan Mbak, dari 11 Juni sampai 20 Juli itu kan lumayan sangat membantu revenue hotel sih. Kalau dari kita saja membantu untuk dunia perhotelan apalagi UMKM kecil kan Pak ya. Betul. Kayak menjual kopi itu kan mungkin kalau anak muda kan hampir setiap hari kan ngopi. Ya. Misalnya kita penayangannya di jam 2 pagi mungkin mereka pasti butuh kopi tuh. Iya, mereka juga pasti mungkin udah datang dari jam 7 malam, terus besoknya mungkin mau nyambung lagi, ngopi dulu lah, nyantai dulu gitu. Oke. Wah, memang menyatukan kita semua gitu ya, bola gembira ini. Kita break dulu nih Bapak dan juga Mbak, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun.
ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju. Di segmen terakhir ini kita masih membahas tentang euforia Piala Dunia ya, bagaimana nobar kita kemarin yang sukses, sinergi mitra sukses nobar untuk masyarakat. Nah, ini kan nobar tuh kan dari awal Piala Dunia sampai dengan kemarin puncaknya pada saat final Piala Dunia itu. Nah, tentu mengumpulkan orang rame banyak sekali, ini kan banyak, ada aja tantangannya gitu ya. Nah, saya mau nanya ke Pak Al-Fajri, ini apa sih Pak tantangannya, bagaimana keamanan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap jalannya kelancaran nobar ini. Oh iya, ini yang patut kita syukuri, kondisivitas Sumatera Selatan. Jadi pada saat ini ya izinkan saya mengucapkan terima kasih tentunya ya pada jajaran keamanan, Pak Kapolda, Pak Irjen Nugroho, Pak Romni, Brigjen Romni Wakapolda, Pak Danrem, Pak Panglima, Pak Maijen Darwis, dan seluruh tentunya Forkopimda yang telah luar biasa kontribusinya memberikan rasa nyaman. Betapa tidak kita pesta, senyum, gembira dari seluruh lapisan latar belakang di event Piala Dunia ini, yang petani kopi panen dengan kopinya, yaitu yang KP panen dengan kedatangan tamu-tamu, kemudian yang ojek online artinya 24 jam beraktivitas. Ini sangat berdampak tentunya bagi kemakmuran dari masyarakat Sumatera Selatan. Sukses sekali ya, artinya dalam hal ini Polda, Danrem, Binmas, intelijen dan lain sebagainya ya, yang berperan secara langsung maupun tak langsung, sehingga khususnya di Sumatera Selatan ini rasanya tidak terdengar ya kejadian-kejadian yang sangat menyolok ya selama perhelatan bola kaki dunia ini. Nah, itu sekali lagi sukses ya untuk Pak Kapolda, Pak Kapoltabes, Pak Kapolres ya, Pak Kapoltabes, Pak Sony ya luar biasa ya, 24 jam mengamankan kota Palembang ini. Ini salah satunya yang memberikan kontribusi sehingga perhelatan ini kita anggap berhasil dari harapan dari pemerintah tentunya dan masyarakat juga. Saya kira itu. Iya, apalagi kemarin pada saat final Piala Dunia ya Pak ya, semua titik tuh banyak sekali itu nobar-nobarnya itu ya. Iya betul. Ya KP, panen, ya mudahan event-event seperti ini dari harapan Pak Gubernur ya kepada kita selaku pembantu dari beliau, bahwa kalau pacak tiap hari kita nih event baik internasional, nasional, kegiatan seperti kemarin rekor muri, Bu Gubernur menggagas parade kebaya nasional di Jembatan Ampera. Wah itu luar biasa, tukang pepek, tukang parkir itu mendapatkan income-nya. Nah, inilah trik-trik pesan Pak Gubernur. Di tengah efisiensi kita bukan berarti program-program pembangunan, program-program strategis itu terhenti. Iya.
jangan pernah terhenti tentunya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Itu yang ditekankan oleh Pak Gubernur kepada kami jajaran pembantunya. Kreativitas harus tetap jalan, Ya. inovasi harus tetap ada. Iya gitu ya, Pak, ya? dong, tidak menjadi alasan ketidakadaan anggaran. Gitu. Oke, nah Mbak Laras kedepannya gimana nih? Kolaborasi apa lagi yang akan dilakukan baik itu dengan TVRI Sumsel, kemudian juga dengan pemerintah dan juga mitra-mitra lainnya nih Mbak? Kalau untuk kita sendiri sih pasti setiap bulan juga harus melibatkan UMKM juga biar berpengaruh juga untuk semua kalangan kan. Untuk Arya Duta sendiri sih untuk menyambut 17 Agustus nanti di Hari Kemerdekaan kita juga sudah menyiapkan event melibatkan UMKM dan mendatangkan juga salah satu chef yang artis Indonesia juga untuk memperingati Hari Kemerdekaan ini. Nanti kita akan ada cooking demo di mana pada hari itu juga kita akan open booth dan mengundang UMKM Palembang untuk membuka boothnya di Arya Duta, mengingat kita juga mempunyai ballroom yang luas, strategi hotel juga yang strategis kan. Kita juga memberi kesempatan kepada UMKM Palembang yang mungkin baru memulai atau yang sudah memulai untuk memasarkan produknya di Arya Duta untuk memperingati Hari Kemerdekaan juga. Oh, akan ada event khusus ya? Akan ada event khusus yang diselenggarakan Arya Duta. Untuk olahraga juga akan tetap terus jalan. Untuk gitu olahraga ya? kita juga pasti akan berjalan di setiap bulan, mengingat kita juga mempunyai outlet sport kan. Kita juga harus aktif lah di dunia olahraga seperti itu. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi makin banyak kegiatan seperti kata Pak Al-Fajri tadi ya, makin banyak event juga makin menggeliat ekonomi di Sumatera Selatan ya. Semakin meningkat gitu. Oke, nah Pak Al-Fajri gimana nih? Mungkin pesan-pesan ya buat para pemuda dan pemudi di Sumatera Selatan bagaimana agar tetap semangat seperti kata Bapak di tengah efisiensi tetapi di tengah tantangan anggaran ini tetapi kita yang namanya bakat juga ya. Namanya bakat itu sebuah berkah yang harus terus kita asah agar kita bisa berhasil gitu Pak. Ya, khususnya kalau kita kaitkan dengan olahraga, dengan pemuda ya, pemuda harapan bangsa, dengan dicontohkan Jamal, kemudian Ayub Boadi pemain Maroko ya, kemudian pemain terbaik yang dari Spanyol umur berapa? Umur 18 tahun ya. Artinya ketika olahraga ini dikelola, dilatih secara profesional, ya, disiplin, itulah muara dari kesuksesan. Dan inilah kita tanggung jawab kita. Seperti contoh, olahraga tidak mesti mahal. Sekolah dasar, saya pernah berbicara ngobrol dengan mengumpulkan para guru olahraga yang ada di SD. Apa inovasinya? Dengan memanah, ya. Artinya ada program unggulan di sekolah itu. Ayo kita olahraga memanah. Berapa sih panahan itu? Lah kalau kita memang secara keseluruhan, dalam langkah ini kita satukan seluruh stakeholder, guru olahraga, kepala sekolah, pemerintah daerah, pelatih, itu sarana dan prasarana. Insya Allah lah saya kira. Kalau dia sudah menjadi atlet, saya kira ya, nauzubillah sih narkoba. Salah satu gerbang narkoba itu karena apa? Iya pasif, tidak ada kegiatan. Kalau dia olahraga, menekuni olahraga secara terus menerus, dilatih, diawasi, dididik cara yang benar, ya penyakit-penyakit itu musuh kita, musuh negara, musuh masyarakat, musuh agama. Narkoba itu di tengah-tengah keprihatinan kita, terkontaminasinya para pemuda kita terhadap narkoba. Ini musuh kita, itu kemiskinan. Ini yang harus kita berantas, gitu. Saya kira itu. Oke. Jadi memang kita harus aktif gitu ya Pak ya. Kasah kreativitas, inovasi. Iya, mobile yang positif, mobile yang apa saja deh. Yang misalnya yang ahlinya di bidang tahfiz Al-Qur'an. Ya, menghafal Al-Qur'an. Yang fasih dalam hal seniman. Coba duniakan apa namanya, lahirkan kembali sahilin baru itu, gitu. Nggak ada di dunia ini yang namanya irama Batanghari 9 tuh. Adonya di Semendo, adonya di Palembang ini. Lah, ayo kita buat event ini. Ya, jangan sampai sahilin sudah tiada, sudah tidak ada lagi sahilin
Nah, artinya kreativitas, inovatif, termasuk apa namanya Arya Duta. Ya, jangan konser DJ terus dong, iya. Konser apa namanya Irama Batanghari 9 gitu. Kemudian apa namanya kuliner kita Sumatera Selatan, Dul Muluk, itu. Ini apa namanya yang harus kita harus kita duniakan. Ya, tentunya melalui pembinaan. Iya, Nah, seperti tadi kata Mbak Laras juga tadi ya, akan ada event di 17 Agustus juga mengajak para UMKM juga untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan lancar ya Mbak Laras ya. Pak Al-Fajri, terima kasih juga. Amin. Mari kita sama-sama galakkan ini agar pemuda di Sumatera Selatan ini bisa aktif, produktif dan juga kreatif, sehingga semua yang bercita-cita positif ini bisa tercapai semuanya. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadana Syaya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.